kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu kepemimpinan pendidikan? Yuk kita belajar bareng, let's go! Jadi, kepemimpinan adalah seorang yang diberi status untuk memimpin sebuah anggota atau organisasi berdasarkan pemilihan, keturunan, atau cara lainnya. Nah, kita sudah tahu kan apa itu pemimpin? Selanjutnya kita akan membahas apa saja fungsi seorang pemimpin. Fungsi pertama seorang pemimpin yaitu seorang pemimpin harus dapat mencapai suasana kerjasama dan perusahaan yang lebih sehingga bekerja yang dijalani terasa mudah dan tidak terlalu terbebani. Yang kedua, seorang pemimpin harus dapat mengatur pengorganisasian dengan kelompok sehingga tujuan dapat tercapai. Yang ketiga, seorang pemimpin harus mampu membuat prosedur untuk kerja kelompok dengan melihat lingkungan sekitar, sehingga dapat memilih prosedur yang lebih efisien dan efektif. Yang keempat, seorang pemimpin haruslah bersikap tanggung jawab dalam menangani kasus bersama kelompok dan juga harus adil dalam memimpin kelompok. Nah, kita sudah membahas apa itu fungsi, apa itu pemimpin. Sekarang kita akan bahas apa lagi ya? Jadi, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemimpin. Yang pertama, pengetahuan dan keahlian. Pengetahuan dan keahlian dimaksud adalah latar belakang pendidikan seorang pemimpin. Latar belakang dianggap dapat mencerminkan seorang pemimpin, yaitu bagaimana dia bersikap dan bertanggung jawab dengan latar belakang yang dimilikinya, dan bagaimana ia mengambil keputusan dari pelajaran dan pengalaman yang telah ia lalui. Yang kedua, lembaga atau jenis pekerjaan tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya. Setiap pekerjaan dan setiap lembaga mestinya memiliki tujuan yang berbeda. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mampu melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan sesuai dengan lembaga dan jenis pekerjaannya. Yang ketiga, sikap kepribadian pemimpin. Sikap orang menurut pandangan memiliki sikap, watak, atau perilaku yang berbeda. Maka pemimpin harus mampu menahan dan mengarahkan sikapnya, sehingga sikap yang keluar adalah sikap untuk mencapai tujuan. Yang keempat, sikap kepribadian pengikut. Sikap yang mempengaruhi tidak hanya pemimpin, namun sikap pengikut atau anggota juga mempengaruhi kepemimpinan. Sebab sikap yang penting untuk kelompok adalah sikap yang mau bekerja sama. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tipe-tipe pemimpin. Tipe pertama adalah tipe otoriter. Tipe ini lebih menekan pada seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin dapat bersikap atau bertindak otoriter atau diktator terhadap kelompoknya atau pengikutnya. Jika tipe ini dijalankan secara berlebihan, dapat menimbulkan sikap adaptasi dan menghidupkan suasana oposisi. Yang kedua, tipe laissez-faire. Tipe ini berkebalikan dengan tipe pertama. Tipe ini lebih menekankan pada anggota kelompok, sebab pada tipe ini pemimpin membiarkan para anggota bersikap semaunya, sehingga keberhasilan lebih terlihat dari anggota yang berdedikasi dengan serius dalam kelompok. Yang ketiga, tipe demokratis. Tipe ini memiliki pemimpin di tengah para anggota. Maksudnya, dalam menjalankan tugas, seorang pemimpin saling bekerja sama dengan mendengarkan juga pendapat dari anggota, sehingga keputusan diambil secara bermusyawarah bersama. Yang keempat adalah tipe pseudo-demokratis. Tipe ini terlihat seperti tipe demokrasi, namun sebenarnya berjalan secara otoriter. Tapi, tipe ini dalam mengambil suatu keputusan dilakukan secara bermusyawarah, namun keputusan akhir tetap dipegang oleh pemimpinnya dengan mengandalkan situasi yang ada. Kalian tahu tidak apa saja syarat-syarat jadi pemimpin? Nah, jadi kita akan membahas tentang syarat-syaratnya. Syarat yang pertama ialah bersikap suka menolong. Yang kedua, rendah hati dan sederhana. Yang ketiga, percaya kepada diri sendiri. Yang keempat, sabar dan memiliki stabilitas emosi. Yang kelima, keahlian dalam jabatan. Keenam, jujur dan adil dan dapat percaya. Nah, ini terakhir nih,
kita sudah membahas apa itu pemimpin, fungsinya, tipenya. Nah, selanjutnya kita akan membahas keterampilan apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin. Keterampilan pertama adalah human relation skill. Keterampilan yang harus dimiliki ialah kemampuan untuk bersosialisasi atau berhubungan dengan para anggota. Dalam menjalankan tugas, seorang pemimpin harus mampu membuat anggota merasa aman dalam berhubungan dan bekerja. Dengan kemampuan bersosialisasi ini dapat menciptakan lingkungan yang produktif untuk bekerja tanpa tekanan, sehingga tercapainya tujuan lebih mudah. Kedua, technical skill. Keterampilan dalam menjalankan pekerjaan berdasarkan kepandaian atau ilmu seorang pemimpin sangat diperkira. Kemampuan di mana seorang pemimpin menjalankan pekerjaan sesuai sumber-sumber yang jelas dan juga menyelesaikan yang telah terpola. Yang ketiga, conceptual skill. Keterampilan yang dapat memuaskan konsep dengan matang, tidak melaksanakan kepemimpinan dengan ego sendiri, atau lebih mau bekerja sama. Keterampilan inilah yang sangat dibutuhkan. Nah, kita setelah membahas tentang kepemimpinan pendidikan nih. Terima kasih ya sudah menyimak. Bye-bye.